Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Nur Faizi. Saya adalah kepala sekolah dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Islam Sunan Gunung Jati, Kejayaan, Kabupaten Pasuruan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahap pertama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Malang dengan NIM 22464071819. Hari ini Sabtu 19 Juli 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi teks iklan, slogan, dan poster. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Tangan dilipat, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materinya, saya absen dulu ya. Dengan absen pertama Arif Maulana, kemudian yang kedua Rehan Aulia, yang ketiga Umi Hani Rofiah, yang ke-16 yang terakhir Siti Solihati. Alhamdulillah, sudah masuk semua ya, gak ada yang sakit gitu. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, wajib nasional kita, yaitu Indonesia Raya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdiri anak-anak. Silakan duduk kembali. Nah, minggu kemarin itu kita sudah mempelajari teks berita. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu materinya tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke materinya, Pak Guru mau tanya ke kalian, apakah kalian tahu tentang iklan, slogan, atau poster? Oke, silakan Mbak Aisyahtul. Mbak Aisyahtul itu ketemunya di mana untuk poster? Biasanya di tempat umum. Biasanya di tempat umum. Terus di mana? Di supermarket. Di supermarket. Mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Iya, Mas Jaka, silakan. Biasanya menjumpai teks iklan, poster, dan slogan itu di mana, Mas? Di jalan raya, Pak. Di jalan raya. Di mana? Perempatan. Iya. Ya. Biasanya berada di perempatan itu. Nah, hari ini akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Sebelumnya saya mempunyai satu video. Silakan disimak baik-baik. Apakah ini termasuk iklan, poster, atau slogan? Itu sebelum kita beranjak jauh mengenal materi dan lain sebagainya. My
Pak Guru mau bertanya ke kalian. Produk atau barang apa yang ditawarkan di video tadi? Oke, silakan. Teh pucuk. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Selain barang, pesan apa yang disampaikan di dalam video ini? Ketika minum teh pucuk gak bikin haus dan gak bikin. Apakah video tersebut termasuk iklan, poster, atau slogan? Iklan. Oke, betul sekali. Ini termasuk salah satu contoh dari iklan. Nah, mungkin dari pertanyaan pemantik ini, apakah kalian sudah cukup lebih tahu terkait dengan iklan, slogan, atau poster? Masih belum tahu, Pak. Masih belum tahu ya. Nah, oke, kita akan mempelajari lebih dalam materinya. Di sini kalian akan mempelajari mulai dari pengertian, kemudian jenis-jenisnya, dan yang terakhir adalah ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelumnya saya akan membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Untuk tujuannya yang kalian dapat setelah mempelajari materi ini, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi melalui contoh dari teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan menganalisis ciri umum dari teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang terakhir, ketika kalian sudah mempelajari ini, itu bisa menentukan jenis-jenis dari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, itu tujuan akhirnya ketika kalian sudah belajar materi tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang pertama adalah pengertian iklan. Adalah teks yang mendorong atau membujuk orang lain untuk menggunakan barang atau jasa yang akan ditawarkan. Contohnya yang pertama tadi adalah menawarkan sebuah produk yang bernama teh pucuk. Nah, tujuannya itu dari teks iklan adalah memberikan informasi, mempromosikan keunggulan dari sebuah produk, dan mempengaruhi orang lain agar membeli produk yang ditawarkan. Nah, selanjutnya dari pengertian iklan, kita beranjak ke ciri-ciri dari teks iklan. Yang pertama adalah informatif, mengandung informasi berupa nama produk dan kegunaannya. Yaitu termasuk dari salah satu contoh ciri-ciri dari teks iklan. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dari teks slogan. Pengertiannya yaitu kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberikan sesuatu atau bisa diartikan sebagai moto yang dibuat sesingkat dan menarik mungkin, di mana tujuan dari slogan itu disampaikan ke halayak umum. Halayak umum itu di publik, di seluruh orang atau orang sekitar. Nah, itu merupakan pengertian dari slogan. Kemudian ciri-cirinya dari teks slogan yaitu slogan dapat berbentuk kalimat, frase, ataupun moto. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri dari slogan. Umumnya slogan dibuat dengan kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Contohnya tadi Yamaha, semakin di depan.
Lanjut ke pengertian dari poster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa iklan atau pengumuman. Media publikasi yang terdiri dari atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi dari semuanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak umum. Nah, jenis-jenis poster ada 4. Yang pertama poster pengumuman, seperti contohnya yang kemarin ada poster lomba. Nah, itu salah satu jenis bentuk poster. Kemudian poster pendidikan yang sudah kita laksanakan di SMP Islam Sunan Gunung Jati PPDB yang berada di depan, itu merupakan salah satu poster. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh. Sebelumnya saya kasih soalnya dulu, saya bagikan. Oke, di situ ada pertanyaan. Pinjam dulu. Nah, di situ ada pertanyaan berkaitan dengan iklan, slogan, dan poster. Nah, di situ saya akan tampilkan sebuah contoh. Kalian analisis, kalian identifikasi, baik itu dari produk yang ditawarkan atau pesan yang disampaikan. Kalau misalnya nggak kelihatan, bisa maju ke depan. Silakan disimak dengan baik. Kemudian contoh yang kedua. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Triskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, kita ke gambar pertama. Kita akan mengukur sejauh mana sampai paham. Mana slogan apa tersebut yang ada gambar telapak kaki ibu? Selalu menghormati ibumu, jangan pernah melawan perkataannya. Oke, apa ajakan yang terdapat dalam gambar tersebut? Untuk berbakti kepada orang tua, terutama Untuk berbakti kepada orang tua. Nah, sebelum kita melaksanakan LKPD atau melaksanakan kegiatan lembar kerja peserta didik, nah, agar tidak bosan, saya mempunyai ice breaking. Oke, senang kan? Nah, biar gak bosan, beri tepuk tangan untuk kalian. Nah, ayo berdiri dulu. Kita simak videonya dulu. Kita praktekkan di awal. Selanjutnya kita akan melaksanakan SBG. Yang pertama adalah maju ke depan sambil tersenyum. Bila gitu ya, gigi tangannya diginikan. Kemudian mundur ke belakang sambil tepuk sambil bilang krok. Kemudian goyang-goyang ke depan ya. Sambil bilang boleh. Oke, kemudian maju ke depan sambil tersenyum tinggi. Mundur ke belakang bertepuk tangan digulung-gulung sambil tertawa lompat teriak boleh. Lebih fresh kembali. Oke, semangat kalian membara-bara. Oke, gimana? Masih semangat? Masih. Oke. Nah, sekarang kita ke lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya akan juga memberikan sebuah soal. Nanti akan ditempelkan di kertas manila
sebagai pemahaman kalian untuk lebih dalam. Nah, saya akan membagikan soalnya terlebih dahulu. Nah, instruksinya di situ ada kolom gambar, jenis iklan, slogan atau poster, kemudian ciri umum, kemudian produk yang ditawarkan apa, kemudian informasinya apa isinya. Nah, di situ sudah saya beri kumpulan gambar. Silakan dipilah-pilih apakah ini gambar termasuk iklan, poster maupun slogan. Nah, tempelkan gambar tersebut ke dalam kertas manila yang sudah disediakan, berarti ditempel di situ. Kemudian analisislah perbedaan iklan, slogan, dan poster pada gambar yang sudah ditempel. Ketika kalian sudah menempel gambar, apakah ini termasuk poster, slogan, dan iklan? Sebentar, jangan mendahului instruksi dulu. Oke, nanti dulu dengarkan dulu pertanyaannya. Kemudian temukan ciri umum yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian temukan produk apa yang ditawarkan. Nah, setelah itu identifikasilah gambar iklan, slogan, dan poster. Nah, Pak, bagaimana kolomnya? Kolomnya seperti ini. Sudah ada di pertanyaan itu kolomnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Nah, itu. Dari sini sudah paham? Bisa dikerjakan? Oke, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari nama saya Umi Hani. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Di sini kami dari kelompok 1 akan memperjelaskan tentang LKBD, tentang iklan, slogan, dan poster. Di sini gambar utama yaitu yuk membuang sampah pada tempatnya. Di sini termasuk slogan. Dan ciri-ciri umum slogan yaitu terdapat kata-kata yang pendek, kata-katanya mudah diingat. Dan produk yang ditawarkan, ciri-cirinya membuang sampah pada tempatnya seperti yang ada di gambar. Informasi isi slogan tersebut mengimbau untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Dari kelompok 1 sudah dipresentasikan. Apakah ada pertanyaan atau adakah yang salah dari gambar tersebut? Tidak ada. Tidak ada? Ada. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan persiapan untuk kelompok 2 untuk silakan mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria. Oke, ulang. Perkenalkan, nama saya Debai. Di sini saya ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Jenis-jenis iklan nomor 1. Ciri-ciri umum saat Gambarnya apa? Cimi ubi. Apa? Cimi ubi. Oke. Ciri-ciri umum ada gambar yang diiklankan, terdapat kalimat
singkat, padat, jelas, menjual suatu produk. Produk yang ditawarkan: 1. Makanan ringan, keripik cimi. Informasi isi dalam iklan tersebut meminta kita untuk selalu menghemat air. Sekian presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum. Kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Mas Adit dari kelompok 3. Saya mau menyanggah jawaban kelompok 2. Untuk yang nomor, nama saya Muhammad Alif Aditya Pratama. Saya mau menyanggah hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk yang nomor 4, menurut saya adalah poster. Karena dalam gambar tersebut tujuannya untuk menyampaikan pesan agar kita menghemat air dan mematikan keran jika tidak digunakan. Dan biasanya tulisan tersebut ditempel di tempat umum. Oke, adakah lagi sanggahan? Tidak ada. Cukup. Oke, terima kasih Mas Adit atas sanggahannya. Terima kasih atas sanggahan dari kelompok 3. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan, geser sini. Sampai Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD. Gambar nomor 1. Jenis-jenis 1. Iklan. Ciri umum: ada gambar yang diiklankan, terdapat kalimat singkat, padat, dan jelas. Sudah? Oke. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Tidak. Berarti betul semua? Oke, terima kasih dari kelompok 3. Saya untuk minta individu masing-masing kalian sendiri. Oke. Buat satu contoh, silakan dicatat dulu. Silakan buat contoh. Kalian gambar sejenak. Satu contoh iklan dan teks, poster dan slogan. Berikan satu contohnya, kemudian dipresentasikan ke depan seperti tadi yang di awal. Ya, dari sini sudah paham? Paham. Oke, bisa dimulai waktunya sekarang. Oke, sudah semua? Sudah siap? Oke, silakan yang sudah perwakilan dari kelompok silakan berdiri untuk menjelaskan satu contoh produk dari iklan, poster dan slogan. Oke, silakan Mbak Is. Saya dari perwakilan kelompok 1 membuat poster, slogan. Slogan apa poster? Slogan. Oke, slogan. Oke. Gambarnya yaitu sedang mencuci tangan. Kata-katanya cuci tangan setiap hari. Pesan yang disampaikan harus menjaga kebersihan tangan agar tidak ada penyakit. Oke, terima kasih. Salah satu contohnya, beri tepuk tangan untuk Mbak Ais yang juga memberikan contoh. Mungkin dari kelompok yang lain? Satu lagi, oke. Satu lagi contohnya. Siapa? Oke, dari Pak Meme. Saya dari kelompok 2 ini, perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari poster kita. Jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Sudah itu. Ada gambar apa aja? Orang yang membuang sampah, Orang membuang sampah ke tempat sampah. pesannya apa? Jagalah
Yang jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya di tong sampah. Oke, terima kasih Mbak Mimi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Mimi. Oke. Nah, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu saya minta refleksi diri kalian berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Apakah itu menyenangkan, membosankan, atau dan sebagainya. Itu. Nanti saya memberikan satu instrumen atau pertanyaan yang kalian isi. Bersedia? Saya minta refleksi. Oke, terima kasih. Oke, di situ sudah saya bagikan tentang refleksinya. Di situ ada icon atau emoticon yang menandakan bahwasanya kalian merasakan pembelajaran pada hari ini. Senang, sedih, bingung, masih kurang paham, dan lain sebagainya. Kemudian ada dua kolom. Yang pertama adalah kolom yang kalian pahami. Kemudian satu lagi kolom yang belum dikuasai. Nah, di situ kalian menjawab kaitan dengan refleksi untuk hari ini. Bagaimana kalian mendapatkan materinya? Itu. Pak, saya sudah. Saya siapa? Sudah, dari kelompok mana? Dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1. Kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 apakah sudah refleksinya? Sudah. Oke. Nanti saya akan pilih salah satu dari kalian untuk menjelaskan secara lisan bagaimana kondisi untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Untuk dari kelompok 1, saya mengambil sampling dari Mbak Ais. Silakan untuk memberikan refleksinya sekarang. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 1. Reaksi saya sangat senang sekali karena bisa bermain sambil belajar. Yang saya sudah pahami dan menguasai materi yang disampaikan oleh Pak Safri. Sangat menarik dan menyenangkan. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Tepuk tangan untuk Mbak Ais. Terima kasih untuk refleksinya. Kita ambil satu lagi ya dari kelompok 3 sebagai refleksi untuk hari ini. Oke, Mbak Zahira, silakan. Refleksi hari ini sangat senang. Yang sudah aku kuasai dan memahami materi yang disampaikan oleh Pak Syafri. Oke, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan Untuk Mbak Zahira, terima kasih untuk refleksinya. Oke, karena sudah paham semuanya, sudah baik tentang materi iklan, slogan dan poster. Berikutnya untuk hari Senin depan itu kita akan mempelajari materi baru. Itu ya. Nah, untuk materi baru kita akan menyampaikan terkait dengan materi cerpen. Nah, untuk hari Senin. Nah, sebelum saya akhiri dengan materi ini, mungkin berdoa sebelum pulang. Oke, yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Tangan dilipat, berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kalian.